Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atidah Nurfati dari kelas A7. Di video ini saya izin untuk memaparkan hasil analisis saya terkait jenis modal apa saja yang bisa digunakan untuk memulai menjadi wirausahawan dengan menggunakan modal lain selain modal uang. Nah, dalam dunia kewirausahaan, seringkali para pemula yang ingin merintis karir sebagai pengusaha, mereka berpikir bahwa modal uang adalah satu-satunya syarat utama untuk memulai sebuah usaha. Namun, pada kenyataannya, banyak contoh pengusaha sukses yang memulai usahanya dengan sumber daya yang terbatas. Namun, mereka mampu memanfaatkan jenis-jenis modal dan uang yang mereka miliki. Nah, dalam dunia kewirausahaan modern, keberhasilan itu lebih ditentukan oleh kombinasi berbagai modal, bukan hanya tentang modal uang. Yang pertama, modal intelektual atau pengetahuan dan keahlian. Modal intelektual merujuk pada pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang. Analisis saya, pengetahuan dan keahlian memberikan arah dan kemampuan dalam menjalankan usaha. Seorang wirausahawan harus memahami bagaimana mengelola bisnis, merancang strategi pemasaran, memahami kebutuhan pasar, dan menangani keuangan dasar. Nah, keahlian teknis seperti memasak, menjahit, desain grafis, atau pemrograman bisa menjadi inti dari usaha yang dijalankan. Misalnya, seorang desainer grafis bisa membuka jasa desain hanya dengan laptop dan skill yang dimiliki. Laptop yang mungkin dia beli untuk kebutuhan kuliah, namun dia memiliki keterampilan yang merupakan hasil dari hobi yang dia geluti, bisa ia manfaatkan menjadi peluang bisnis di masa mendatang. Yang kedua, modal sosial. Nah, modal sosial itu berkaitan dengan relasi dalam jaringan hubungan sosial, misalnya komunitas, teman, keluarga, mentor, hingga media sosial. Analisis saya, dalam sebuah bisnis, siapa saja yang kamu kenal, itu bisa sama pentingnya dengan apa yang kamu tahu. Nah, melalui relasi, seseorang bisa mendapatkan pelanggan pertama, rekomendasi, dukungan, bahkan akses ke peluang bisnis yang lebih besar. Misalnya, seorang mahasiswa yang aktif di organisasi kampus, itu memiliki banyak kenalan. Ketika ia memulai sebuah bisnis, misalnya bisnis cemilan, ia bisa dengan mudah mempromosikan produknya lewat teman-temannya. Ini mempercepat pertumbuhan usaha tanpa harus mengeluarkan biaya promosi yang besar. Yang ketiga, modal psikologis. Analisis saya, berwirausaha adalah perjalanan yang penuh ketidakpastian. Nah, modal psikologis adalah fondasi utama dari karakter wirausahawan sejati. Ini adalah kekuatan internal yang bisa menjaga semangat bahkan ketika tidak ada dukungan luar. Karena tidak semua rencana itu berjalan dengan lancar. Banyak usaha yang gagal di tengah jalan bukan karena kekurangan uang, tetapi karena pengusaha itu menyerah menghadapi tantangan. Mental kuat dan pola pikir yang positif itu sangat menentukan keberlangsungan usaha. Seorang wirausahawan yang tangguh tidak akan takut gagal. Justru mereka akan belajar dari kesalahan. Mereka mampu bertahan walau ditolak pasar dan terus memperbaiki produknya hingga berhasil. Yang keempat, modal waktu. Waktu seringkali disebut sebagai aset paling berharga karena tidak bisa dikembalikan. Nah, bagi seorang wirausahawan, alokasi waktu yang tepat dan konsisten itu sangat berperan dalam membangun sebuah bisnis. Nah, analisis saya, pengusaha baik yang pemula itu pasti sering harus bekerja keras karyawan biasa. Mereka harus merancang produk, mengurus administrasi, mempromosikan produk, bahkan melayani pelanggan secara langsung. Nah, bagi pelajar atau mahasiswa, waktu luang bisa dimanfaatkan untuk eksperimen merintis bisnis kecil-kecilan, belajar dari kegagalan tanpa risiko yang besar. Nah, orang yang pandai mengelola waktu bisa membangun kebiasaan produktif dan membuat kemajuan yang konsisten, meskipun tanpa modal uang. Modal ini bersifat fleksibel, namun sangat berpengaruh. Dengan manajemen waktu yang baik, usaha bisa berkembang dengan lebih cepat. Yang kelima, modal kreativitas dan inovasi. Nah, analisis saya, banyak bisnis kecil yang sukses karena pendekatan mereka dilakukan secara unik dan berbeda dari yang lain, bukan karena memiliki modal yang besar. Nah, contohnya, bisnis makanan ringan dengan kemasan lucu dan nama yang nyeleneh, itu bisa viral tanpa biaya iklan yang besar. Nah, selanjutnya, analisis SWOT dari kompetensi yang saya miliki. Melalui pendekatan SWOT, saya berharap bisa mengetahui kompetensi apa yang mungkin saya miliki. Yang pertama, kompetensi berpikir kreatif dan inovatif dalam menciptakan nilai tambah dan membedakan produk dari pesaing. Nah, kompetensi ini adalah kemampuan untuk menghasilkan ide baru, memodifikasi produk atau layanan, serta menciptakan solusi unik yang menarik perhatian pasar. Nah, kreativitas dan inovasi adalah kunci yang membedakan usaha saya dengan yang lain. Analisis SWOT. Yang pertama, stretch atau kekuatan. Mampu menciptakan produk atau layanan yang unik dan juga menarik. Yang kedua, cepat beradaptasi dengan tren dan kebutuhan pasar. Dan yang ketiga, bisa menawarkan solusi kreatif untuk memecahkan masalah para pelanggan. Yang kedua itu weakness, yaitu kelemahan. Nah, sulitnya saya menuangkan ide menjadi sebuah produk yang nyata. Kurangnya konsisten dalam mengembangkan ide, serta saya takut mencoba hal baru karena takut untuk gagal. Yang ketiga itu opportunity atau peluang. Nah, dunia digital dan media sosial itu memberikan ruang besar bagi ide kreatif untuk viral. Selanjutnya, trade atau ancaman. Nah, tren pasar cepat itu pasti selalu berubah-ubah. Ide yang hari ini unik bisa jadi usang di esokan harinya. Nah, persaingan yang sangat tinggi serta inovasi yang mudah ditiru pesaing itu menjadi sebuah ancaman karena tidak semua ide kreatif itu bakal diterima oleh pasar. Yang kedua, kompetensi dalam berkomunikasi dan melakukan negosiasi untuk membangun relasi yang kuat dan menjual produk secara efektif. Analisis SWOT yang bisa saya dapat. Yang pertama tentang stretch, yaitu kekuatan. Pandai meyakinkan orang lain akan nilai produk atau jasa yang sedang saya geluti. Selanjutnya menjaga hubungan secara jangka panjang. Yang kedua itu weakness atau kelemahan.
Saya sering overthinking dan takut ditolak atau gagal dalam bernegosiasi, serta saya merasa kurang mampu mengatur emosi saat terjadi konflik dengan calon pelanggan. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Saya merasa platform digital seperti WhatsApp Business, Instagram, Marketplace itu bisa memberikan ruang komunikasi yang terbuka. Yang keempat itu adalah threat atau ancaman. Nah, komunikasi itu bisa saja merusak reputasi sebuah usaha. Negosiasi yang buruk itu bisa saja membuat rugi. Misalnya, harga yang dipatok itu terlalu rendah atau terjadinya kerugian waktu. Nah, pelanggan pasti akan semakin kritis dan cepat menyebarkan pengalaman buruk melalui platform media sosial. Saya Adrian Fatin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.